Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tahapan planning dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Panjabilah Maulana dengan NIM F1S1 21020 selaku ketua dan programmer. Yang kedua ada Dina Yulana Putri dengan NIM F1S1 21022 selaku desain sistem. Lalu yang ketiga ada Cynthia Sori Purba dengan NIM F1S1 21023 selaku analisis sistem, dan yang terakhir ada Messi Sintalia dengan NIM F1S1 21043 selaku sekretaris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai planning dari rekayasa perangkat lunak kelompok 4. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan ruang lingkup pengembangan. KOS saat ini banyak dibutuhkan oleh mahasiswa, khususnya Universitas Jambi, Mendalo yang merantau atau berasal dari kampung yang jauh dari lokasi kampus. Apalagi di era sekarang yang mulai melakukan perkuliahan secara tatap muka sejak meredanya kasus COVID-19. Penyedia informasi untuk penyewaan kos ataupun kontrakan masih kurang, sehingga mahasiswa dan masyarakat yang ingin tinggal di daerah Mendalo Jambi mengalami kesulitan. Melihat kebutuhan situasi dan kondisi tersebut, dengan peningkatan penggunaan jasa penyewaan kos dan kontrakan yang cukup berarti, sudah sepantasnya dirancang suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat mengenai penyewaan kos dan kontrakan. Berikut ini merupakan beberapa tempat terkenal akan kos dan kontrakannya di wilayah Mendalo. Yang pertama yaitu terdapat di perumahan Valencia, kemudian terdapat di perumahan Mendalo Asri, dan juga Citra Raya Citi. Oke, selanjutnya saya Messi Sintalia akan menjelaskan mengenai project plan yang akan kami lakukan. Sebelumnya, kami telah menetapkan langkah-langkah atau apa saja yang akan kami lakukan, juga beserta tenggat waktu yang akan dijalankan selama proses pembuatan project. Yang pertama, proses planning. Yang telah kami lakukan sejauh ini yaitu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, kemudian menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, juga penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Selama proses ini kami membutuhkan tenggat waktu 7-10 hari. Untuk kedepannya yaitu proses analisis. Dikarenakan perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilah mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting ketika perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan basis data. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan, juga unjuk kerja atau performansi dan antarmuka, yang mana hasilnya harus didokumentasikan dan direview ke pelanggan. Pada proses ini, kami membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari. Selanjutnya, proses prototype atau desain. Ada 4 atribut untuk program, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Desain ini harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Pada proses ini, kami membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari. Dan selanjutnya proses implementasi. Pada proses ini kami melakukan penerjemahan perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pada proses implementasi ini kami membutuhkan waktu yang sedikit lama, yaitu sekitar 7-21 hari. Kemudian proses testing. Setelah kode program selesai, testing dapat dilakukan. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pada proses ini kami membutuhkan waktu 7-14 hari.
Terakhir, proses maintenance, yang merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan, dan kegiatan maintenance dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan, yang mana meliputi kegiatan-kegiatan 1. Corrective maintenance, yaitu mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. 2. Adaptive maintenance, penyesuaian dengan lingkungan baru, misalnya sistem operasi atau sebagai tuntutan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan printer driver. Dan yang terakhir, preventive maintenance, yaitu bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditujukan untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Pada proses ini, kami lakukan selama aplikasi masih berjalan. Bagian yang ketiga dari planning adalah penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Adapun aplikasi yang akan kami gunakan adalah aplikasi berbasis web yang akan menyediakan informasi kepada klien. Pengguna dapat mencari dan berbagi info kepada pengguna yang lain. Kelebihan dari aplikasi berbasis web antara lain, yang pertama, aplikasi berbasis web dapat dijalankan pada berbagai platform, baik sistem operasi maupun perangkatnya berbeda, asalkan aplikasi browsernya kompatibel. Yang kedua, semua dapat mengakses versi aplikasi yang sama. Hal ini akan menghilangkan isu kompatibilitas perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, aplikasi berbasis web ini tidak diinstal pada hard drive atau hard disk di dalam komputer. Hal ini akan mengatasi masalah ruang hard disk yang biasa terjadi. Yang keempat, aplikasi berbasis web mengurangi tingkat pembajakan perangkat lunak yang berlangganan, misal SaaS. Dan yang terakhir, aplikasi berbasis web mengurangi biaya perawatan yang dibutuhkan bagi perusahaan maupun bagi para klien. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.